Pemirsa, ancaman resesi kembali membayangi Uni Eropa. Dana Moneter Internasional atau IMF baru saja mengeluarkan peringatan keras terkait guncangan pasokan energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah bangsa yang sudah mulai meredup, yaitu bangsa Eropa. Tapi kita balik ke sejarah dulu. Kita dari kecil belajar sejarah, kita selalu dibilang, bangsa penjajah itu adalah bangsa Eropa. Mereka itu adalah bangsa bermata biru yang punya kekuasaan luar biasa. Mereka menciptakan mesin uap. Dan kalau kita dulu belajar, kalau kita mau mencari mobil-mobil mewah, mobil-mobil dengan kualitas tinggi, kita pergi ke Jerman. Dan kalau kita butuh rajanya keuangan, ya Inggris rajanya. Dan juga kalau kita pergi untuk membeli barang-barang mewah, ya pergi saja ke Prancis. Dan kalau kita membutuhkan desain kota dengan sejarah dan juga budaya-budaya yang penuh keunikan, kita pergi ke Italia. Dan kalau kita butuh teknologi, kita butuh chip yang kita butuhkan untuk memproduksi barang-barang teknologi saat ini, ya Belanda rajanya. Dan juga bangsa-bangsa Eropa lain memiliki keunggulannya sendiri-sendiri. Namun saat ini kita mendengar bahwa Eropa sudah kalah saing dengan Amerika ataupun Cina. Kalau kita melihat Amerika Serikat sekarang mereka bagus untuk memproduksi kecerdasan buatan, terkhususnya AI. Dan juga kalau Cina, kita tahu bangunan-bangunan mereka, manufaktur-manufaktur mereka yang terbaik di dunia saat ini. Apa yang terjadi dengan bangsa Eropa? Bangsa yang dulu punya sejarah luar biasa, sekarang kita melihat bahwa ada kemunduran di bangsa yang dulu punya kejayaan. Di video ini kita akan bahas. Kembali lagi di Kuliah Mana. Kita mulai dari bab yang pertama, yaitu sejarah. Kita mau kilas balik lagi kembali ke bangsa Eropa di abad 18. Pada abad 18 terjadi revolusi industri, di mana di Inggris diciptakan pertama kali mesin uap. Mesin uap memicu mesin-mesin lain diciptakan. Dengan begitu, yang sebelumnya sebuah produksi itu hanya ketergantungan pada manusia, sekarang mesin yang menggantikan manusia dan menciptakan produktivitas yang cukup tinggi pada saat itu. Kita mengenal juga bangsa Eropa kolonialisme. Mereka menjajah Indonesia. Mereka bahkan menjajah Amerika. Bahkan mereka menjajah hampir segala negara di dunia. Dan kita juga melihat setelah Perang Dunia Kedua, mereka membentuk kesatuan yaitu Uni Eropa. Yang sebelumnya setiap kerajaan seperti Inggris, Belanda, Jerman dan sebagainya itu memiliki kerajaan-kerajaannya sendiri dan mereka punya konflik-konflik tersendiri pada saat kejayaannya. Dan setelah Perang Dunia Kedua, mereka memilih untuk bersatu. Ini menjadikan Eropa semakin kuat dibanding sebelumnya. Di tahun 2018, ekonomi Eropa jika digabungkan mencapai 18 triliun US dollar dan lebih besar dari Amerika Serikat pada saat itu. Kita mengenal seperti BMW, Airbus, Mercedes-Benz, dan banyak produk-produk unggulan dari produksi bangsa-bangsa Eropa. Kita akan ke bab kedua, awal kehancurannya. Dari banyaknya rentetan kejayaan yang dimiliki Eropa, mereka di saat ini mulai mengalami penurunan. Dimulai dari ketergantungan pada Rusia. Apa yang terjadi? Rusia merupakan produksi gas alam untuk mensuplai bangsa-bangsa Eropa. Sebelum perang, Rusia mensuplai 40% gas ke Eropa. Dan bahkan 50% gas yang berada di Jerman itu disuplai dari Rusia. Dan kalian harus tahu, harga gas dari Rusia ini merupakan gas yang cukup murah. Jadi mereka memproduksi mobil, memproduksi apapun di bangsa Eropa, mereka itu ketergantungan pada gas Rusia. Dan harganya cukup murah. Itu yang menjadikan bangsa Eropa mampu memproduksi barang-barang unggulan. Namun perang terjadi. Rusia dan Ukraina berkonflik. Mereka tidak akur. Rusia menginvasi Ukraina. Dan yang terjadi, suplai gas terhambat. Di mana Uni Eropa yang membanet Rusia, karena Rusia berniat untuk menginvasi Ukraina, maka Rusia dibanet dari perdagangan Eropa. Yang menjadikan pasokan gas di Eropa menurun. Yang terjadi adalah harga gas meningkat yang menjadikan Eropa pada saat itu terjadi inflasi sampai 10%. Ketika harga gas naik, yang terjadi adalah produksi atau pabrik-pabrik itu pasti meningkatkan biaya produksi. Dan ketika biaya produksi naik, maka harga-harga yang keluar juga akan naik. Maka yang terjadi adalah inflasi. Inflasi di Eropa itu cukup tertinggi dalam sejarah Uni Eropa didirikan, yaitu sekitar 10%. Ketika inflasi cukup tinggi dan ekonomi sebuah negara tidak stabil, maka investor-investor yang sebelumnya mereka menanamkan modal di Eropa, mereka akan memilih bangsa-bangsa lain yang punya keuntungan lebih.
Mereka pergi ke Amerika Serikat. Investor-investornya pergi ke China. Dan juga mereka pergi ke Asia Tenggara, India, dan negara-negara lain yang mereka pikir lebih menguntungkan. Jadi, produksi-produksi yang di Uni Eropa sebelumnya, mereka kehilangan modal-modal yang telah beralih ke negara lain. Ini yang menjadikan Eropa mengalami penurunan karena ketergantungan terhadap gas alam dari Rusia sebelum perang. Dan setelah perang, ya semuanya berbalik. Semuanya jauh lebih mahal. Kita akan ke bab 3. Bab 3 kita akan melihat bahwa Amerika dan Cina itu memiliki kemajuan yang cukup pesat. Kalau kita melihat Amerika sekarang, ini raksasanya teknologi. Kita tahu Amazon, Alphabet, Tesla, atau produk-produk big teknologi di sana. Yang dimana angkanya bisa sampai 15 triliun US dollar. Dan juga Amerika Serikat itu menerapkan yang namanya Inflation Reduction Act. Artinya apa? Teknologi-teknologi yang hemat energi di Amerika seperti mobil listrik atau produk-produk lain yang hemat energi, mereka membuat pajak yang lebih rendah. Jadi orang-orang yang mau memproduksi barang-barang tersebut akan memilih Amerika sebagai tempat untuk manufacturingnya. Dan juga kalau kita melihat Cina saat ini, wah kita tahu kecanggihannya. Mereka itu bisa membangun gedung beribu-ribu lantai. Mereka memiliki 30% output manufaktur global. Jadi, setiap manufacturing yang ada di dunia ini, Cina yang memproduksinya, sekitar 30%. Mereka juga mulai memproduksi mobil listrik seperti BYD dan juga produk-produk lainnya. Cina sekarang jauh lebih global. Yang bersaing Amerika dan Cina, Eropa sudah mulai kehilangan ketenarannya sebagai memproduksi produksi seperti mobil atau produk-produk lainnya. Kita ke bab yang terakhir, yaitu bab 4. Apa yang terjadi sebenarnya yang membuat Eropa semakin menurun? Kita akan melihat, yaitu demografinya. Di mana tingkat kelahiran di Eropa ini cuma 2,1 per perempuan di Eropa saat ini. Dan ini angka yang cukup rendah untuk skala negara. Jadi mereka akan kehilangan orang-orang yang cukup produktif. Sehingga tenaga-tenaga kerja yang dari luar yang harus mereka datangkan. Yang membuat mereka sudah mulai kehilangan anak-anak bangsa Eropa aslinya. Dan juga dengan begini, orang-orang juga mulai berpikir nih, ngapain kita investasi ke Eropa? Orang tenaga-tenaga ahlinya juga kurang, lebih bagus ke Amerika, ke Cina, yang dimana orang-orangnya lebih banyak di sana, dan juga konsumennya lebih banyak. Bayangkan kalau kita bangun produksi di Inggris, atau di Jerman, atau di Italia itu yang mungkin cuma angka kelahiran 1,2 dan Jerman 1,4, orang-orangnya di sana lebih sedikit, lebih bagus ke Asia Tenggara yang tingkat pertumbuhan penduduknya lebih tinggi. Jadi investor lebih memilih untuk pergi ke bangsa-bangsa tersebut. Dan yang kedua dan yang paling penting adalah regulasi. Eropa ini merupakan bangsa yang vokal terhadap hak-hak tenaga kerja. Mereka itu harus taat pajak. Mereka itu juga melindungi ketenaga kerjaannya. Jadi setiap hak asasi manusia itu dipegang teguh. Dan juga data-data privacy itu juga mereka concern. Bagaimana juga perusahaan concern terhadap perlindungan lingkungan atau green manufacturing. Jadi dengan begitu investor juga berpikir, ribet kalau mau bangun pabrik di Eropa karena regulasinya cukup banyak, nanti kita di demo. Jadi dengan begitu orang-orang berpikir, ya ngapain kita menanamkan modal di Eropa? Pergi saja ke negara-negara lain yang mungkin perizinannya lebih gampang dan lebih cepat. Jadi ini merupakan ringkasan kenapa Eropa saat ini mulai mengalami penurunan. Kita bilang bahwa Eropa tetap mempunyai nama, bahwa mereka tetap memproduksi barang-barang mewah seperti Mercy, BMW, Airbus, dan juga produk-produk branded. Namun kita melihat tren yang cukup menurun dari tahun ke tahun. Ada apa dengan Eropa? Ya, itu yang saya jelaskan sebelumnya. Ada beberapa hal yang terjadi yang membuat Eropa mengalami penurunan, termasuknya di sektor ekonomi. Berikut video yang bisa saya sampaikan. Jika ada ingin berkomentar, jangan lupa tulis komentar di bawah. This is the video. See you in another video. Jangan lupa subscribe.